Pada video ini, kita akan membahas tentang tutorial fashion color highlight yang lagi ngetren saat ini. Pertama, kita parting dulu rambutnya menjadi 3 bagian. Sebenarnya, parting rambut itu tidak hanya menjadi 3 bagian saja ya. Kita juga bisa menggunakan beberapa bagian pada sesi parting rambut. Parting menjadi 3 bagian itu supaya kita lebih mudah dalam proses pembleachingan. Nah, kemudian kita siapkan dulu bahan yang akan digunakan. Kita tuangkan serbuk bleaching dan krim developer 1:1. Kenapa harus 1:1? Karena apabila bahan yang kita gunakan tidak sebanding, maka akan berpengaruh pada hasil pembleachingan pada rambut. Jangan lupa kita gunakan juga hand glove supaya tangan kita tidak terkena bahan yang akan digunakan. Kemudian kita aduk bahan yang sudah kita siapkan. Kita gunakan aluminium foil supaya proses pembleachingan tidak lama. Kita sulam rambutnya, lalu aplikasikan bahan pada rambut. Sebelum aplikasi pembleachingan, sebaiknya kita cek dulu rambutnya, apakah rambutnya perlu untuk dikeramas atau tidak. Karena rambutnya saat ini dalam kondisi bersih, maka kita langsung aja aplikasikan obatnya. Kali ini penyulaman yang kita gunakan pada rambut sengaja dengan cara mendatar atau lurus untuk mempermudah proses pembleachingan untuk pemula. Biasanya ya, developer yang kita gunakan pada rambut hitam itu kita gunakan yang 12% ya. Tapi karena rambutnya helaiannya kecil atau tipis, maka kita menggunakan developer yang 9% supaya rambutnya tidak rusak. Sebelum proses pembleachingan, sebaiknya kita cek dulu rambutnya karena kondisi rambut itu berbeda-beda. Jika rambutnya normal dan helaiannya besar, maka bisa menggunakan developer yang 12%. Jika rambutnya pernah diwarnai dan agak terang, maka bisa menggunakan developer yang 9%. Tapi apabila rambutnya sudah pernah di-bleaching tapi masih level rendah, maka bisa menggunakan developer yang 6%. Kali ini customer kita menginginkan highlight yang besar pada bagian bawah rambut dan highlight kecil pada bagian samping. Supaya aluminium foilnya tidak jatuh pada saat kita menunggu, sebaiknya kita lipat aluminium foilnya pada bagian samping. Sekarang kita akan menjelaskan cara penyulaman yang benar agar hasil dari aplikasi akan terlihat bagus. Ketika menyulam rambut, sebaiknya kita harus teliti. Jangan sampai ada bagian rambut yang tertinggal atau ada bagian rambut yang sulamannya terlalu banyak. Karena apabila ada rambut yang tertinggal atau terlalu banyak dalam teknik penyulaman, maka hasil yang didapat tidak akan sejajar, tidak akan rapi, dan tidak akan sempurna.
Setelah menunggu beberapa menit, kita bisa cek dulu rambutnya. Apakah warna yang diinginkan sudah timbul apa belum? Apabila warna yang diinginkan belum timbul, maka kalian bisa menambahkan obat bleaching untuk kedua kalinya. Tetapi apabila sudah, kita bisa langsung keramas. Setelah warna yang diinginkan sudah timbul, maka rambut bisa langsung keramas. Sebelum keramas, jangan lupa buka dulu aluminium foilnya. Saat keramas, kita hanya menggunakan shampoo tanpa menggunakan conditioner. Lalu bilas sampai bersih. Setelah selesai keramas, kita keringkan rambutnya dengan menggunakan handuk dan hair dryer. Dalam proses pengeringan, kita bisa mengeringkan rambutnya sampai 100% kering atau hanya 80% saja. Sebelum mengeringkan rambut dengan menggunakan hair dryer, jangan lupa parting dulu rambutnya supaya rapi. Setelah rambutnya kering, kita siapkan dahulu pewarna rambutnya. Karena kostumer menginginkan warna rambut yang agak terang, maka sebaiknya kita mengaplikasikan pewarna rambut yang agak terang dari warna asli rambutnya dengan campuran developer yang 9%. Apabila kalian ingin mewarnai rambut sendiri di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain memperhatikan kesehatan rambut dan memilih warna yang tepat sesuai dengan warna kulit. Jangan lupa juga ya untuk berhati-hati bila mengaplikasikan cat rambut ke akar, karena bisa saja kulit kepala terbakar atau alergi. Setelah rambutnya dikeringkan, maka kita sisir dulu rambutnya. Kemudian kita parting rambutnya menjadi 3 bagian.
Aduk obatnya secara merata, kemudian aplikasikan. Sekedar tip aja ya guys, untuk pengaplikasian obat pewarnaan rambut, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Antara lain, kita harus perhatikan kondisi rambut. Untuk kalian yang memiliki kondisi rambut seperti rontok, kering, bercabang, rapuh, maka sangat disarankan untuk mengurungkan niat mewarnai rambut. Lebih baik rawat rambut sampai sehat terlebih dahulu. Kemudian untuk kalian yang punya rambut yang berminyak, apabila rambutnya mau diwarnai, sebaiknya setelah keramas, rambut tuh harus benar-benar kering 100%. Karena apabila tidak kering, maka rambutnya tidak akan menerima formula cat rambut dengan baik, sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal. Karena ujung rambut memerlukan waktu yang lama untuk berubah warna, maka sebaiknya dahulukan aplikasi obatnya ke ujung rambut. Nah, setelah beberapa menit kemudian, aplikasikan ke akar rambut ya. Setelah selesai pengaplikasian, kita diamkan beberapa menit. Kemudian kita cek apakah warnanya sudah timbul atau belum. Karena warnanya sudah timbul, maka rambutnya kita keramas dengan menggunakan conditioner. Manfaat conditioner sama pentingnya dengan shampoo. Itu adalah salah satu cara perawatan rambut yang dapat membuat rambut tampak lebih lembab dan mudah diatur. Juga akan membantu mengurangi stres pada rambut dan kuat melawan kerusakan pada rambut. Setelah selesai keramas, kita keringkan rambutnya dengan menggunakan handuk. Kemudian rambutnya kita kasih vitamin secukupnya. Setelah itu, kita keringkan dengan menggunakan hair dryer sampai kering.